Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Kali ini kita akan belajar kembali di statistik. Saat ini kita akan mempelajari tentang rata-rata ukur. Rata-rata ukur biasanya disebut geometric mean ya. Rata-rata ukur biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan atau rate of change. Jadi, kata kuncinya adalah adanya perubahan. Jika ada suatu perubahan rate of change, maka kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan rata-rata ukur. Lebih mudahnya kita langsung melihat ke contoh. Misalkan ada data jumlah penabung di sebuah bank. Misalkan di sini terlihat dari 1000 bertambah menjadi 2000 bertambah menjadi 20.000. Untuk mengetahui rata-rata rasio pertambahan jumlah penabung di bank, dengan menggunakan rata-rata hitung sebagai pendekatan, maka untuk menghitung nilai sentralnya, maka hasilnya adalah X bar itu kan rata-rata ya. Ini pertambahannya 2 sama 10, berarti kita jumlah 2 tambah 10 dibagi 2 untuk mencari rata-rata. Maka di sini akan ketemu penambahannya adalah 6 kali dalam setiap tahunnya. Nah, jika menghitung dengan model yang rata-rata seperti ini, maka akan memberikan bias atau selisih yang cukup besar. Nah, maksudnya bagaimana nih? Ini tadi, kalau misalkan penambahannya adalah setiap 6 kali per tahunnya, maka kalau kita masukkan rumus 6 kali per tahun berarti 1000 kali 6, ketemunya 6000. Padahal aktualnya kan hanya 2000, ini selisihnya kan 4000, besar sekali ya. Begitu juga di tahun berikutnya 6000 kali 6 karena per tahun bertambah 6 kali, ketemunya 36.000, padahal kenyataannya 20.000. Nah, selisihnya ini sangat besar. Untuk itulah kita bisa memperhalus hasilnya agar mendekati nilai yang sebenarnya dengan menggunakan rata-rata ukur. Bagaimana rumusnya? GM atau geometric mean untuk menghitung rata-rata ukur. Akar dari X1, X2, X3 dan seterusnya ini adalah rasio pertambahan. N-nya adalah jumlahnya, jumlah datanya, jumlah data yang ada penambahannya. Atau juga bisa kita menggunakan rumus JM sama dengan antilog sigma log XI per N. Nah, kalau kita kembali pada soal yang tadi, maka kita bisa menggunakan rumus rata-rata ukur GM 2 kali 10 pangkatnya 2. 2 dan 10 ini merupakan rasio penambahan ini. 2 dan 10, oke? Sini ketemu ya. 2 yang pangkatnya itu N, itu ini. Datanya ada 1, 2. Oke, data yang ada rasio penambahannya. Sehingga kalau kita masukkan rumus GM sama dengan akar 2 dari 2 kali 10, ketemulah 4,47 per tahun. Jadi penambahannya adalah 4,47 per tahun. Coba kita masukkan data. 4,47 per tahun. Nih. Aktualnya kan ini kan nilai aktual ya. Coba kita tes menggunakan prediksi pakai GM. Jika per tahun naiknya 4,47 nih, perhatikan kita masukkan rumus 4,47 kali 1000. Kan kenaikannya 4,47. Ketemulah 4.470. Selisihnya 2.270. Lebih sedikit daripada selisih yang awal tadi. Yang awal tadi. 4.000 ya. Oke. Kemudian tahun berikutnya sesuai tadi prediksinya 4,47 kali 4,47 yang kedua ini ngambil dari data ini. Nih. Maka ketemulah jumlahnya 19.981. Nah, perhatikan nih. Aktualnya kan 20.000. Prediksi kita 19.981. Mendekati sama kan? Nah, dengan demikian geometric mean ini bisa lebih halus hasilnya dibandingkan dengan perhitungan rata-rata biasa. Oke? Nah, ini salah satu contoh teman-teman. Misalkan gini, kita diminta memprediksikan penjualan di tahun 2020 dengan data seperti ini. Tiket pelatihan online shop dalam 4 tahun terjual dengan data-data sebagai berikut. 2015 1000, 2016 2000, 2017 2,5, 2018 2200. Kita masukkan ke dalam tabel, kita bikin tabelnya. Nah, rasio ini yang kita hitung. Dari mana rasio ini rumusnya? 2000 dikurangi 1000 ketemu 2 ya. 1,25 dari mana? 2500 dibagi 2000 maksud saya. Dibagi 2000 ketemu 1,25. 0,88 dari mana? 2200 dibagi 2200 dibagi 2500. Oke. Nah, dengan demikian di sini kita bisa mengetahui N-nya sejumlah 3. 1 2 3 itu N-nya.
X-nya X1 2, X2-nya ini 1,25, X3-nya 0,88. Kita masukkan ke sini. Akarnya N-nya 3 ya, kita masukkan, kemudian akar dari 2 kali 125 kali 0,88. Ketemulah 1,300 sekian, kita bulatkan ke 1,3001. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Jumlah prediksi tadi kita udah ketemu ya, 1,3005, kita bulatkan 13001. Di sini ketemu berapa, dari mana ini? Nih selisihnya. Aktualnya kan 2000, prediksi kita 1300, maka selisihnya 600 sekian. Berikutnya adalah 1692 itu didapatkan dari 1,301 dikalikan atasnya, prediksinya 1301, ketemulah 1692. Oke. Selisihnya 800. Selanjutnya demikian juga, dikalikan lagi 1,3 dikalikan 1692, ketemulah 22.000. Nah, perhatikan ini. Benar-benar exactly sama ya nilainya yang kita prediksikan dengan kenyataannya. Nah, bisa dilanjutkan untuk mencari nilai penjualan pada tahun 2020. Demikian kira-kira teman-teman sudah paham ya? Silahkan teman-teman berlatih pada latihan ini. Jadi ini contohnya adalah pada tanggal 30 Maret jumlah kasus corona itu 1414, 31 Maret 1528 dan seterusnya. Kita disuruh memprediksi tanggal 3 April itu berapa ya? Nah, gunakan geometric mean. Itu latihan 1, latihan 2-nya ini. Prediksikan jumlah kasus corona berdasarkan grafik di samping pada tanggal 17 dan 18 April. Grafik ini berhenti pada tanggal 16. Kita disuruh mencari tanggal 17 dan 18. Maka cara menghitungnya menggunakan geometric mean, data yang kita pakai yang merah aja. Mulai 1753. Hanya saja di sini setiap mahasiswa berbeda ya, cara angka-angkanya berbeda. Petunjuknya adalah kurangkan angka NIM Anda paling belakang pada digit kedua jumlah kasus. Misalkan NIM-nya adalah sekian-sekian, belakangnya 2. Maka jumlah kasusnya adalah ini 1753, angka 7-nya dikurangi 2. Jadi 1553. 1948 ini angka 9-nya dikurangi 2. Ketemulah 1748. Dan seterusnya. Ini juga dikurangi 2 di angka 0, ini juga dikurangi 2 di angka 1. Dan seterusnya. Demikian untuk hasilnya, silahkan teman-teman upload di learning. Oke, di tempat yang sudah disediakan. Dan jangan lupa melakukan absensi di learning. Demikian pertemuan kita hari ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.